Ya, oke. Kita akan memulaikan perkuliahan kita di pagi hari ini untuk mata kuliah konsep dasar IPS di SD. Dan sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa. Novelisa, mohon bantu doa pembukaan. Ya, Mem. Baiklah, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita, mari kita buka dengan Lasallian Prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Segala puji, segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk pagi yang sangat indah ini. Kami bersyukur kalau Engkau masih mempertemukan kami dalam Google Meet. Biarlah Engkau yang memberkati proses perkuliahan kami agar dari awal sampai akhir semuanya boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau yang melimpahkan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berasal daripada-Mu saja. Seluruh kegiatan perkuliahan dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. I will continue all my God to do all my action for the love of you. Saint John Baptist de La Salle, Pray for pray for us us, please Jesus in our hearts forever. forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, terima kasih Novelisa. Apa kabar semua? Halo semua, Sehat, selamat Mem. pagi. Sehat, Mem. Ya, Sehat, puji Mem. Tuhan. Semua sehat ya. Semua hadir Kang ini semua. Ada 12. Oh, satu orang tidak hadir. 11, jadi tinggal 11. Ada siapa yang belum hadir ini kira-kira? Ini terlihat di sini ada 10 orang. 11 dengan Mem. Berarti ada satu orang yang... Atau memang cuma 11 Kang kita? Cuma 10. Cuma 10, Mem. Oh iya, oke. Berarti semua hadir dan kita akan mulai untuk presentasi dari kelompoknya Rosalinda ya, kelompok Rosalinda. Tolong yang lain tetap memasang kamera videonya. Anastasia tolong pasang. Dua Anastasia ini, Anastasia Mandagi dan Anastasia Taula. Tolong pasang video kameranya. Kristiana, ya, semua tolong terpasang ya kamera. Ini dua Anastasia belum pasang ini kamera. Dua Anastasia. Ya, sudah Anastasia Taula. Mandagi, Anastasia Mandagi. Halo Anastasia Mandagi. Oke, mungkin jaringan ya. Ya, dipersilakan untuk kelompoknya Anastasia Mandagi, Rosalinda, dan Kristiana untuk mempresentasikan materi kalian. Jadi judul utamanya individu, masyarakat, dan negara. Kemudian yang dibahas tentang peraturan perundang-undangan warga masyarakat dan warga negara. Silakan kepada kelompok Rosalinda dan kawan-kawan. Baik, Mem. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai materi peraturan perundang-undangan warga masyarakat dan warga negara.
Membicarakan tentang peraturan perundang-undangan adalah persoalan hukum tertulis. Pemikir sosiologis tentang hukum menganggap bahwa hukum tertulis itu banyak mengandung kelemahan, terutama dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, hukum tertulis hanya mengejar kepastian dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pemikiran sosiologis tersebut di atas, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dengan hukum yang tidak tertulis. Karena selain perubahan atau perilaku yang diharapkan dapat direncanakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi peraturan perundang-undangan, ada sejumlah fungsi dalam peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama, mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Ketiga, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil. Dan yang keempat, mengatur jalannya pemerintahan negara. Fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Kemudian yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Mita boleh lanjut. Permasalahan. Demikian pula bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan, dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan politik, pemegang kekuasaan satu dominan. Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga memasuki wilayah politik hukum. Solusi. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945. Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara. Tanggapan kelompok mengenai materi. Semua kegiatan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak tertulis adalah
norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sudah turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang, contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ya, terima kasih untuk kelompok Rosalinda dan kawan-kawan. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok ini, yakni peraturan perundang-undangan warga masyarakat dan warga negara. Silakan semua kelompok untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kalau ada yang kurang jelas atau mohon minta penjelasan atau contoh-contoh, dipersilakan. Persilakan kepada kelompok-kelompok yang lain. Saya, Mem. Saya, Mem. Ya, jadi ada Julius dan Clarita ya. Ya, tolong dicatat kelompok Rosalinda, tolong catat. Silakan mulai dari Julius kemudian Clarita. baik, Mem. Pertanyaan saya, coba kelompok jelaskan masing-masing fungsi dari peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Pertanyaan yang bagus, bagaimana dari kelompok bisa tangkap maksudnya? Rosalinda boleh tangkap apa yang ditanyakan oleh temanmu Julius? Boleh. Oke. Ya, pertanyaan kedua, silakan Clarita. Baik, saya akan bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak-hak warga negara. Ya, pertanyaan yang baik juga dari Clarita. Mem Sangka jelas ya untuk pertanyaan dari Clarita. Jelas, Saya Mem. mau bertanya. Ya, sebentar Gabriela. Jadi bisa ya Rosalinda bisa tangkap apa yang ditanyakan oleh Clarita. Oke, ya lanjut pertanyaan ketiga Gabriela. Silakan Gabriela. Berikan contoh sosiologi dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sebagai apa? Oke. Berikan contoh pemikiran sosiologi dalam Berikan contoh sosiologi dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sebagai apa? Ya, bisa tangkap untuk pertanyaan dari Gabriela. Jadi ditanya Bisa, tentang Mem. sosiologi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan baik dan diberikan kesempatan kepada kelompok ini untuk diskusi sebentar, kemudian menjawab 3 pertanyaan dulu, ya. Atau mau tambah pertanyaan?
Atau langsung? 3-3 dulu? 3-3 dulu, Mem. Oh iya, oke. Jadi 3-3 dulu. Ya, silakan diberikan kesempatan untuk diskusi sebentar untuk kelompok Iya, Mem. Rosalinda. Ya. Mem. Ya, bagaimana kelompok Rosalinda? Bentar, Mem. Ya, oke. Sambil kelompok mempersiapkan jawaban, yang lain juga boleh persiapan pertanyaan ya untuk kelompok-kelompok yang lain, pertanyaan ataukah masukan untuk kelompok ini sudah dipersiapkan supaya sebentar bisa bertanya dan memberikan masukan. Ya, ada Irma, Novelisa, Anastasia Taula, dan Fabiola, ya. Tadi kita live mem, jadi apa? Kita belum sempat lihat itu materi. Oh iya. Ya bagaimana kan Irma? Irma mulai di mana ini materi kamu bertanya? Jadi tentang ini Irma. Tentang peraturan perundang-undangan warga masyarakat. Perundang-undangan warga masyarakat dan warga negara. Jadi ada yang mungkin ditanyakan, Irma boleh cari tahu dulu kemudian bertanya tentang peraturan perundang-undangan warga masyarakat dan warga negara. Jimmy. Dari peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Fungsi peraturan perundangan bagi warga negara itu yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Nah, sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara, itu sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum tertentu. Halo, Mem, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Rosalinda. Jadi ini pertanyaan, jawaban pertanyaan dari siapa ini? Julius atau Clarita?
Julius, Mem. Julius, Mem. Oh iya. Rosalinda boleh ulang itu jawaban. Boleh, Mem. Iya, iya. Fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara yaitu pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Maksud dari memberikan kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan adanya kepastian hukum bagi warga negara, Rosalinda. Ya. Putus-putus Rosalinda. Rosalinda putus-putus. Putus-putus, Mem. Iya, coba ulang, Mem nggak dengar baik-baik ini. Dengan adanya kepastian hukum bagi warga negara, yaitu tidak akan terjadi kesewenang-wenangan atau semua diatur sehingga warga dapat hidup tenang. Boleh dengar, Mem? Ya, bisa. Bagaimana, Julius? Atau masih tambah jawabannya? Masih ada lagi fungsi-fungsi lain, Mem. Itu baru fungsi pertama. Masih ada 2, 3, 4. Julius punya pertanyaan tadi bagaimana? Coba. Jelaskan masing-masing fungsi dari peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Kan ada 4 fungsi di situ tadi dijelaskan. Jadi ada di slide. Coba Rosalinda boleh tampilkan kembali untuk slide. Tadi Julius bilang ada beberapa fungsi. Siapa tadi yang Anastasia Mandagi. Tolong tampilkan kembali untuk slide. Ya ini ya. Slide ketiga. Oke. Yang ini? Iya, Mem. Ini. Ya, jadi ini ada 4. Jadi ada 4 fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Jadi ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara, kemudian melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, dan keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Jadi Julius minta contoh-contoh ya, contoh-contoh dari 4 fungsi peraturan perundang-undangan ini. Begitu, Julius? Iya, Rosalinda boleh. Rosalinda, Kristiana dan siapa? Anastasia Mandagi. Jadi ini ada 4. Jadi ada 4 yang sudah kalian sampaikan lewat slide ini. Jadi Julius minta penjelasan dari 4 fungsi perundang-undangan bagi warga negara. Contoh dari tiap fungsi ini. Jadi contoh-contoh kalau memberikan kepastian hukum bagi negara itu yang bagaimana contohnya. Kemudian kalau melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara itu contohnya seperti apa. Kemudian bagaimana kalau memberikan rasa aman, rasa keadilan bagi warga negara, kemudian menciptakan ketertiban, contohnya seperti apa. Bisa Rosalinda dan kawan-kawan? Bisa, Mem. Ya. Tadi suara Mem putus-putus, Mem. Oh, enggak dapat dengar. Kalau yang sekarang? Boleh? Jadi Mem sampaikan kembali bahwa dari pertanyaan temanmu Julius, dia minta dari 4 fungsi peraturan yang sudah kalian sampaikan lewat slide ini, dia minta penjelasan lewat contoh. Jadi kalau contoh, ini kan ada 4 toh, fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Kalian taruh di slide sini ada 4. Jadi dia minta dari tiap ini yang sudah fungsi pertama memberikan kepastian hukum bagi warga negara, contohnya seperti apa dan seterusnya.
Boleh? Boleh, Mem, boleh. Ya, silakan. Jadi jangan hanya Rosalinda ya, ada juga Kristiana dan Anastasia Mandagi. Ya, tolong berbagi untuk menjawab. Jadi nantinya ada 4 contoh. Ada 4 contoh yang diminta oleh temanmu Julius. Baik, fungsi yang pertama itu memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum tentu akan kacau balau. Kemudian, jika tidak ada kepastian hukum, Rosalinda mem tidak dengar kamu punya suara. Atau mungkin yang lain bisa dengar, Julius bisa dengar suara Rosalinda? Tidak, Mem. Bisa? Tidak bisa, Mem. Rosalinda? Halo? Rosalinda? Ini terpasang, Rosalinda punya mikrofon terpasang tapi tidak dapat dengar. Coba Kristiana. Halo Kristiana? Kristiana? Kristiana, halo? Ya, Rosalinda keluar ini. Mana Kristiana? Nah, sudah keluar ini kedua anggota kelompok ini, tinggal Kristiana masih dapat dengar mempe suara? Kristiana? Rosalinda, halo Rosalinda? maaf, Mem, jaringan kurang bagus. Iya, tadi kamu pe suara tidak dapat dengar. Tidak kedengaran suaramu. Iya, saya lanjutkan. Iya. Jawab pertanyaan. Fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara yaitu pertama, memberikan kepastian hukum bagi jika tidak memiliki kepastian hukum, kalau jika tidak ada kepastian hukum, pasti semua orang akan bertindak sesuka hatinya. Siapa yang akan menguasai yang lemah? Contoh dari memberikan hukum negara yaitu siapa yang kaya akan menindas yang miskin. Maka dari itu dengan adanya hukum tidak hanya semua diatur sehingga warga negara dapat hidup. Kemudian yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Perundang-undangan berfungsi melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Halo, Mem, saya dengar. Ya, Mem bisa dengar tapi putus-putus ini. Bagaimana Julius? Bisa. Lanjut. Oh ya, terus lanjut Katar. Julius bisa dengar. Terus Rosalinda. Gabriela, tolong bantu untuk temanmu Rosalinda.
Gabriela. Bukan Gabriela. Jaringan sel. Iya, Gabriela kelompoknya Rosalinda. Gabriela. Bukan, Mem. Oh, maaf. Kristiana. Mana Kristiana? Serta keluar lagi, Kang. Oh, sorry, minta maaf ya. Memikir Gabriela. Soalnya ini Gabriela tidak ada suara, tidak pasang juga video kamera. Jadi mem tidak tahu juga. Kristiana. Mana Kristiana? Kristiana tidak balik-balik ini. Serta keluar juga. Jadi tinggal Rosalinda ini yang bertahan. Halo, Mem. Iya. Iya, silakan Rosalinda. Jadi ini kan kerja kelompok. Jadi diskusi kelompok juga. Jadi mohon semua yang anggota kelompok juga membantu, jangan hanya satu orang. Kalau misalnya tidak 2 orang ini tidak ada, berarti nilainya hanya nilai untuk Rosalinda. Karena yang lain tidak ada, 2 orang tidak ada. Ini tidak masuk-masuk lagi ini Kristiana. Ya, Anastasia Somaso. Anastasia boleh bantu untuk kelompok kamu, ada Rosalinda dan kamu. Yang satu belum masuk ini, sudah keluar tidak masuk-masuk yang Kristiana. Jadi tolong juga Anastasia kalau tidak bisa buka kamera dan bicara, bisa di chat. Bisa dijawab di chat. Di ruang chatting. Karena ini kerja kelompok ya, jadi mohon anggota yang lain juga membantu, jangan hanya satu orang. Karena kalau hanya satu orang berarti hanya nilai untuk satu orang saja. Jadi Anastasia boleh bantu untuk ada pertanyaan dari Clarita dan siapa ini tadi yang bertanya? Julius tadi belum terjawab semua. Ya silakan Rosalinda. Memang jaringan susah ya sekarang. Ini Rosalinda masuk keluar ke siang. Boleh Rosalinda? Ya, Mem. Tinggal Rosalinda ini yang Suara saya sudah jelas, Mem? ya, terdengar. Oh ya. Lanjut, Mem. Ya, silakan. Halo? Ya dapat dengar Rosalinda. Dapat dengar, terdengar kamu punya suara terdengar, silakan. Baik, saya akan melanjut pertanyaan dari Jimmy, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Yang kedua, yaitu melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Dengan adanya fungsi mengayomi hak-hak warga negara, yaitu untuk melindungi dan mengayomi hak-hak tersebut hidup, hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasi dari Tuhan yang sudah ada sebelum ada perundang-undangan yang dibuat manusia. Contohnya, orang tidak boleh membunuh orang dengan sesuka hati. Apabila ia melanggar hak itu, seseorang tersebut akan berhadapan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
Ya, tak keluar lagi. Bagaimana ini Julius untuk pertanyaan? Jadi kelompok ini melihat hanya Rosalinda ya yang aktif. Yang satu sakit, katanya sakit, dan yang satu ini sudah masuk-masuk. Sudah termasuk mungkin jaringan. Cuma ya maksudnya seperti ini, karena mau ada kelas, maksud mem berarti mesti cari jaringan yang baik, cari tempat, apalagi mau presentasi, ya. Jadi calon Bapak Ibu guru, kalau nanti alasan cuma bilang karena signal lah, inilah ya memang semua gampang saja bilang karena signal ya. Tapi tetap memaklumi, cuma hanya maksudnya karena kalau ini kelompok untuk presentasi, jadi mohon mencari signal yang baik supaya ketika menjawab tidak hilang-hilang. Ini tidak masuk-masuk sekali yang apa DP nama itu, yang Kristiana sudah tak masuk-masuk. Rosalinda sudah masuk lagi. Halo Rosalinda. Halo Rosalinda. Ya, halo Mem. Iya. Saya dari tadi ngomong, ternyata nggak ada yang dengar. Ada. Kau pesuara dapat dengar, tapi yang ini tidak. Yang tadi. Tadi yang di awal sebelum kamu. Suara Mem putus-putus, Mem. Oh, bagaimana ini? Yang lain bagaimana? Boleh dengar Mem pesuara? Boleh, Bisa, Mem. Mem. Boleh, Mem. Bisa. Oh, berarti dari jaringannya Rosalinda ke siang. Jadi bagaimana ini Julius? Dari 4 baru terjawab berapa ini? 3 ya? 2 atau 3? Atau Rosalinda sudah jawab semua tapi orang tidak dengar dia punya jawaban. Rosalinda. Iya, Mem. Dari tadi ada bicara. Jadi sejawab semua yang pertanyaan dari Julius? Iya, Mem, sudah. Julius sudah terjawab Julius. Bagaimana? Boleh, Mem, kata Julius. Mem belum dengar ini Julius, boleh? Kan Rosalinda bilang sudah terjawab toh. Cuman kalau secara pribadi yang fungsi nomor 3 dan 4 kan kita belum dengar. Jadi karena jaringan bisa kalau Rosalinda VN saja di grup WA-nya IPS supaya orang bisa dengar juga contoh dari fungsi yang ketiga dan keempat. Kan kalau VN kan mungkin bisa orang dengar DP contoh-contoh ini. Bagaimana Rosalinda? Halo Rosalinda. Iya, bagaimana, Jim? Untuk contoh dan fungsi dari yang ketiga dan keempat ini boleh nanti VN di grup konsep dasar IPS di SD. Oh, boleh. Bisa dengar? Bisa. Ya, oke. Jadi coba ku atur Kang Julius dan Rosalinda soal jawaban dan silakan untuk jawaban dari pertanyaan pertanyaan dari Clarita dan siapa tadi? Gabriela yang bertanya atau? Iya, Mem. Ya, jadi pertanyaan dari Clarita dan Gabriela. Rosalinda boleh dengar? Nah, Julius coba bisa lihat di room chat itu
yang dijawab oleh Anastasia Mandagi. Baik, Mem, saya mau menjawab pertanyaan dari Raita. Ya, silakan. Halo. Ya, Rosalinda, bagaimana jawabannya? Halo. Ya, Rosalinda, boleh dapat dengar? Rosalinda. Ya, Mem. Boleh dapat dengar? Rupanya memang jaringan yang nggak bisa kita dengar ya, dia punya suara. Rosalinda, halo. Kayaknya dia menjawab tapi kita enggak dengar. Jadi bisa di chat saja ya. Mungkin di chat saja di. Mungkin Rosalinda sejawab Iya. nggak dengar. Ya betul. Ini dia pasang tapi enggak, ya kita tidak lihat, tidak dengar dan enggak tahu maksudnya apa ini. Rosalinda. Halo Rosalinda. Halo, Mem. Rosalinda punya suara enggak dapat dengar ini, enggak di penjelasan tidak terdengar. Anastasia, halo. Boleh bantu untuk pertanyaan dari temanmu? Oke, kita tunggu untuk jawaban dari Anastasia Mandagi. Atau yang kelompok lain bisa menjawab, bisa bantu menjawab dari pertanyaan dari Clarita dan Gabriela. Yang lain bisa jawab. Kita mau jawab. Oh ya, silakan Kristiana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Clarita. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hak-hak warga negara. Hak warga negara adalah kuasa yang dimiliki seseorang sebagai warga negara dari sebuah negara untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan seorang warga negara dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, boleh Kote, boleh jawab. Adakah mana dan Kristiana tadi? Ada cari-cari, enggak dapat dengar. Ternyata bisa menjawab dengan baik. Halo Kristiana. Ya, Mem. Adakah mana tadi, Dang? Oh, ternyata bisa menjawab. Ini kesulitan dengan Rosalinda yang dia punya jaringan tidak baik. Ternyata kamu bisa bantu jawab. Ada 2 pertanyaan yang masih belum jelas ini, tapi tidak apa-apa nanti dijawab lewat room chatting ya, atau apa tadi yang Yuli sudah bilang tadi, masukkan di grup. Nah, silakan juga
yang lain boleh bertanya dan di sini ada Kristiana dan Anastasia Mandagi bisa menjawab. Sambil kita menunggu jawaban juga dari Rosalinda dengan harapan signalnya bagus supaya dapat dengar baik. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi masih ada satu pertanyaan lagi, Kang, yang tanya tentang sosiologi. Siapa yang bertanya tadi? Gabriela. Ya, Gabriela ada tanya tentang sosiologi. Saya menjawab pertanyaan dari Gabriela, Mem. Iya, silakan. Silakan Rosalinda. Halo, Mem. Iya, iya, masih dapat dengar. Saya mau menjawab pertanyaan dari Gabriela, Mem. Iya, silakan. Pertanyaannya itu berikan contoh pemikiran sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Rosalinda, ini sementara menjawab. Rosalinda, halo. Halo, Mem. Ya, Rosalinda, setiap kamu menjawab tidak ada suara. Ulang, Mem. Yang pertama, sebagai ilmu terapan. Ya. Sebagai ilmu terapan, yaitu sosiologi dapat membantu manusia memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai ilmu murni, itu sosiologi berusaha mencari pengetahuan tentang sebuah fenomena, misalnya masalah kemiskinan. Sosiologi sebagai ilmu murni berusaha mencari kenapa kemiskinan terjadi dan apa dampaknya serta bagaimana intensitas dan kuantitasnya. Begitu, Mem. Boleh dengar? Ya, bisa. Ini bagus terdengar untuk jawaban. Terima kasih Rosalinda. Jawabannya baik tadi. Bagaimana dengan penanya? Bagaimana dengan Gabriela yang bertanya? Gabriela. Ya, Mem, sudah jelas, Mem. Oke. Mem lihat juga di room chat sini ada yang dijawab oleh Anastasia Mandagi karena dia sakit, jadi dia hanya bisa menjawab lewat room chat. Mungkin itu pertanyaan dari Julius dan Clarita. Jadi Julius dan Clarita bisa lihat di room chat. Sudah baca? Belum, Mem. Ya, Clarita Sudah, Mem, bisa sudah. lihat di. Ya, oke. Untuk pertanyaan sudah dijawab oleh Rosalinda dan juga Anastasia Mandagi dan Kristiana Puno. Terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan lain lagi? Yang belum dengar? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kita, Mem. Ya, ya ada pertanyaan dari Anastasia Taula. Silakan Anastasia. Yang di slide kedua itu, apa saja kelemahan-kelemahan dari hukum tertulis? Kelemahan dari hukum tertulis. Ya. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada, Mem. Ya, Febiola, silakan. Pertanyaan dari Atas Nadet kesempatan. yaitu apa saja kelemahan hukum tertulis? Begitu? Iya, benar Iya, iya. Rosalinda. Kelemahan dari hukum tertulis. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Febiola, silakan. Jelaskan apa itu kesadaran berkonstitusi warga negara. Bisa dengar yang ditanyakan oleh Febiola? Jelaskan apa itu kesadaran berkonstitusi warga negara, bukan? Iya, itu. Ya, seperti itu. Ya, silakan menjawab Anastasia Mandagi, Kristiana Punu, dan Rosalinda. Untuk 2 pertanyaan dari Anastasia Taula dan Febiola. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia Taula. Jawabannya adalah sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bersifat kaku atau rigid. Untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu. Anastasia, bagaimana? Sudah, Mem. Sudah jelas. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Kristiana. Jawabannya baik dan temanmu boleh mengerti, ya Anastasia. Sekarang untuk pertanyaan dari Febiola, mohon jawaban dari kelompok ini. Ya, Anastasia Mandagi menjawab di room chatting. Saya akan menjawab dari Febiola, Mem. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya itu jelaskan apa itu kesadaran berkonstitusi warga negara ya? Iya. Ya, kesadaran itu diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Gitu, Mem. Bagaimana, Febiola? Boleh. Terima kasih. Ya, jadi sudah dijawab oleh Rosalinda dan Anastasia Mandagi. Di sini dia juga sudah menjawab. Jadi bisa dibaca, Febiola bisa dibaca di room chat. Boleh, Febiola Dapalia? Boleh, Mem. Sudah. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Yang belum dapat dengar suara di sini? Irma? Novelisa, Mem. Oh ya, silakan, Novelisa. Novelisa, pasang kamu punya mikrofon. Ya. Saya akan bertanya kepada kelompok. Tadi dalam presentasi dijelaskan fungsi peraturan. Salah satunya itu ada fungsi yang ketiga, memberikan rasa keadilan. Nah,
dalam dunia pendidikan saat ini, kalau dilihat masih fungsi-fungsi dari peraturan perundang-undangan itu masih belum terrealisasikan karena masih banyak anak-anak yang belum dapat keadilan dalam pendidikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintah menanggapi kondisi saat ini atau solusi dari pemerintah menghadapi situasi dari fungsi peraturan yang belum terrealisasi di pendidikan? Rosalinda, bisa dengar? Rosalinda, Anastasia, dan Kristiana, bisa dengar? Bisa, Mem. Ya. Irma, bagaimana Irma? Irma memberikan usulan mungkin ya, usulan untuk kelompok ini, karena Irma tidak dengar dia punya materi tadi Kang, karena signal tak keluar. Sekarang Irma masuk lagi, usulan saja Irma untuk kelompok. Atau ada pertanyaan, bagaimana Irma? Ada Mem. Mar mulia yang slide terakhir dulu Mem, itu yang ada contoh norma-norma Mem. Kan ada situ. Oh iya. Minta tolong Anastasia Mandagi untuk slide bisa ditampilkan kembali. Yang di akhir katanya, Anastasia yang di akhir, slide terakhir. Ini yang di tanggapan kelompok atau yang di mana? Ya Mem. Itu kan ada yang contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Maksudnya dijelaskan Mem itu contohnya. Dijelaskan pengertiannya. Mana itu? Disampaikan di sini? Contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Oh iya, ya sudah. Anastasia so lihat. Oke, terima kasih, pertanyaan baik. Diberikan kesempatan untuk menjawab ya. 2 pertanyaan dari Novelisa dan Irma. Mem, menjawab pertanyaan dari Novelisa. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novelisa, Mem. Ya, silakan Rosalinda. Baik, adapun tanggapan, pertanyaannya tadi bagaimana? No? Kan tadi ada salah satu fungsi itu memberikan rasa keadilan. Nah, kalau sekarang kalau boleh dikatakan pendidikan kan belum semua terrealisasi itu fungsi keadilan bagi anak-anak. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari pemerintah atau mungkin solusi dari pemerintah mengenai ini masalah ini, bisa dibilang masalah. Rosalinda bisa dengar? Rosalinda? Ya, baik. Ya, Mem. Bisa, ya. bisa. Ya, oke. Silakan. Halo? Ya, silakan Rosalinda. Ya, baik. Adapun tanggapan pemerintah mengenai fungsi peraturan yang Adapun tanggapan pemerintah mengenai fungsi peraturan yang tidak sepenuhnya belum terrealisasi atau belum terwujudkan dalam permasalahan pendidikan itu karena kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya fokus dengan masalah yang ada di pusat tanpa melihat masalah yang ada di daerah.
Hal tersebut membuat adanya kerenggangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang akhirnya menyebabkan seluruh program-program pendidikan yang diperuntukkan untuk seluruh wilayah Indonesia itu tidak dapat direalisasikan dengan maksimal dan menyeluruh. Seperti saat ini sedang masa COVID, belum meratanya akses jaringan internet dan mahalnya kuota. Maka dari itu pemerintah membuat solusi dari pemanasan tersebut dengan memberikan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat COVID-19. Kemudian pemerintah juga mensubsidikan kuota guru dan siswa untuk mengatasi mahalnya biaya kuota agar proses pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mita, Mungkin ada tambahan dari Mita, boleh? Tambahan dari saya adalah sebagai salah satu faktor terbesar dalam upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia, pemerintah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi yang dimaksud dengan memfasilitasi pengetahuan secara baik kepada para peserta didik di semua daerah yang ada di Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan secara merata di negeri dengan daerah kepulauan terbesar di dunia ini. Sebagai negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara maju jika didukung juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Boleh begitu, Novelisa? Boleh diterima? Boleh. Makasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Ya, Tasya juga sudah menjawab. Mem mana? Mana Mem? Nah? Mana Mem? Mem ke keluarga? Mem? Sudah ada, Mem. Ya Ucan udah sama jawab, sudah di chat. Nanti tinggal mau baca. Kalau mau baca, kalau nyanda. Oh, Sudah okay. selesai. N. Keluar Jo. Ada yang belum menjawab kah? Ada record ada yang ini. Belum, apa? Halo, dapat dengar? Sudah, baby. Iya, Mem. Ya, tadi Mem tiba-tiba putus. Mem juga akhirnya karena jaringan ini kaget-kaget keluar. Ya, sudah dijawab semua untuk 2 pertanyaan. Sudah Mem, sudah. Sudah, Mem. Oh ya, terima kasih semua, khususnya untuk kelompok Rosalinda, Kristiana, dan Anastasia Mandagi. Luar biasa Kang hari ini, walaupun memang signal hilang-hilang, ada yang sudah dijawab, tapi kita tidak dengar, ada pertanyaan yang ditanyakan kita tidak dengar, ataupun tidak didengar oleh kelompok, ya semua dimaklumi. Mem juga tadi boleh tak keluar dengan sendirinya. Mohon maaf untuk itu, tidak tahu juga karena siapa. Tapi luar biasa, Mem merasa semua antusias untuk kelas hari ini, dan kelompok Rosalinda dan kawan-kawan sudah berusaha dengan baik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Semua dimengerti, dan juga yang memberikan pertanyaan, semua memberikan pertanyaan.
Mem memberikan apresiasi, memberikan apresiasi untuk semua yang sudah aktif di kelas hari ini, dan memang dimaklumi hari ini memang signal kita yang jelek, maka ada yang tidak terdengar dengan baik. Tapi sebenarnya intinya semua sudah dijawab oleh kelompok ini. Terima kasih semua. Mantap ya. Tidak bisa tepuk tangan, jadi pakai simbol saja. Mantap untuk semua, bukan hanya yang menjawab, tapi yang bertanya juga. Terima kasih semua. Dan minggu depan kita akan tetap ada kelas ya, untuk minggu depan. Tinggal 2 kali pertemuan lagi, dan kita akan ujian akhir ya, UAS. Masih ada 2 kali pertemuan ya. Dan melihat untuk kelas ini semuanya aktif. Sayang sekali yang satu orang tidak bisa melanjutkan, dan dia memang tidak tahu juga motivasinya apa, sehingga mungkin dia ada kesulitan lain yang kita tidak tahu. Mem juga sudah WA dia, tapi dia tidak merespon. Jadi ya sayang sekali sebenarnya. Nah, di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, tetapi kalian masih tetap berusaha untuk tampil dengan baik, ya luar biasa sekali. Terima kasih, dan semoga semangat ini tetap terjaga sampai ke semester-semester berikut ya. Harap 10 orang ini tetap bertahan, jadi semua satu kelas ini tetap bertahan untuk sukses nantinya. Jadi ada 10 orang tetap bertahan, jangan mulai tak ikut, tercabut-cabut satu-satu. Harap tidak, karena melihat semua punya potensi ya untuk semua di semester ini. Terima kasih semua, terima kasih yang sudah memberikan jawaban untuk kelompok Rosalinda, Anastasia Mandagi, dan Kristiana Puno. Terima kasih semua. Kita akan menutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini, dan Kristiana tolong tutup dengan hormat Rosalian prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dalam kegiatan belajar mengajar. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan lainnya demi Kristus Tuhan. Amin. I will continue, oh my God, to the all my extent for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us, let Jesus in our heart forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih Kristiana. Novelisa, mohon ambil dokumentasi. Iya, Mem. Kamu periksa baik-baik ya. Yang lain pasang kamera, Rosalinda. Kecuali Anastasia Mandagi, katanya dia sakit ya. Oh iya. Belum dapat ya Rosalinda. Rosalinda kamera belum terpasang. Nanti kata pengantar itu dikasih jarak ya antara kata pengantar dan itu tadi sudah Ocha. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah keluar. Oh, 1, 2, 3. Sudah, Mem. Wan Lasal boleh? Oh, iya, Mem. Wan Lasal. Enggak, jadi orang tahan. Pindah ke nomor 1, baru nomor 2-nya rektor. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Mem. Oke. Terima kasih Novelisa. Terima kasih semua. Semangat ya, jaga kesehatan semua. Semangat terus dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Mem. Selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Ya.
pagi. Terima kasih semua. Latar belakang.